Mangga Kak. Pak dulu, Soebul Bet dulu. Kalian mengucap salam datang. Kembali sih dulu. Ayo pulang. Kayak enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembina dan saya alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu silaturahmi ya, walaupun jumlah yang ada kita harapannya sih sesuai dengan pengurus ada di Rais dan semua pengurus. Ternyata memang pas hari hanya karena memang banyak kesibukan dadakan, ada hal yang dadakan, maka kita menentukan aja sesuai yang hadir dan yang jelas puas, tertarik dan yang lainnya hadir sehingga kita bisa mengambil keputusan gitu ya. Dan tentunya ini kan udah hal yang biasa yang namanya pertemuan tidak selalu harus kumpul semua. Sedikit pun kita harus menghasilkan gitu intinya. Nah, tadi disampaikan beberapa agenda dari pengurus keluarga besar dan Rais, diantaranya satu rencana kegiatan akta notaris ya. Betul. Yang kedua ketemu saling silaturahmi antar keluarga besar di Rais. Yang ketiga tentang silsilah ya. Gitu. Dan itu tiga hal itu emang cukup bagus ya. Kenapa yang pertama akta harus diurus? Ya karena memang sekarang masanya yang namanya organisasi modern memang kita harus siap berubah gitu ya, berubah dan harapannya ya di bulan-bulan ini bisa diurus gitu ya. Kenapa harus diurus? Itu akan menguntungkan bagi organisasi atau paguyuban ada di Rais ke depannya gitu. Karena secara badan hukum ya tentu aja fasilitas anggaran pun kita mungkin lebih mumpuni itu ya. Keduanya bisa aja kita berbuat kegiatan sosial dan bisa resmi, bisa mencari, mendapatkan atau bisnis sosial dalam arti bisnis yang menguntungkan semua pihak gitu. Dan tentunya membantu orang-orang yang layak kita bantu, itu yang kita harapkan. Dan ketiganya bisa merekrut keluarga besar yang misalkan punya pekerjaan dan sebagainya, kita aja buat organisasi bansal atau apa bisa aja. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan itu, karena yakin keluarga nilai kita multi ini ya, multi talenta, multi fungsi dan berkumpulnya dari berbagai kalangan gitu ya. Ada yang berbeda-beda ya, kita bisa naungi bersama gitu, kita fasilitasi gitu ya, langkah ke depannya. Yang penting payung hukumnya kita siapkan gitu. Kalau sudah siap, gampang kita secara teknis dibahas, tapi kalau kita yang penting payung hukumnya aja, nanti secara teknisnya dibahasnya nanti paling ya, caranya bergerak gitu ya. Masing-masing keluarga keturunan ada 13 ya. 11 ya? 11 ya. Itu karena dua tidak ada keturunan. Nanti ada cabang-cabang atau anak cabang gitu ya. Itu bisa digerakkan gitu. Atau membuat yayasan gitu, sosial dan sebagainya, atau bidang pendidikan dan sebagainya, itu bisa dilakukan. Ada usaha keluarga kita pengen usaha, kita bisa menggunakan cantol dan badan hukum kita gitu. Jadi siapapun bisa dinaungi itu. Jadi minimal harus terlaksana payung hukumnya, dan itu cukup mudah. Tinggal datang ke notaris, nanti notaris akan biasanya dibuatkan. Kalau kita tidak mau dibuatkan, paling kita tinggal memfasilitasi persyaratan lain, misalnya KTP dan sebagainya. Nah, tentunya nanti kan ada dewan pembina ya, ketua pelaksana, ketua umum ya, terus dewan pengawas juga ada gitu, nanti ada gitu. Nah, kita buatkan nanti KTP, fotokopi kita. Tapi itu setelah
Tapi harapannya sih bisa didadarkan oleh notaris itu Pak Broto. Kalau di jujur ada biasanya kalau tes bangkol yayasan-yayasan yang datang minta rekomendasi kita berikan ke situ gitu. Atau kalaupun memang tidak ke situ, yang penting notaris bisa gitu. Ya, tapi ya itu tidak terlalu mahal pembiayaannya gitu, tidak terlalu mahal. Gitu. Itu di depan dulu gitu, itu yang ini. Dengan yang bolehnya bisa pergi ke situ. Kalau yang punya resmi yayasan kan yayasan udah yayasan udah resmi kan ya, nggak enak kan? Suryana Ya, dulu ya. Jadi kalau ada ahli rais punya yayasan nanti anak cabang per keluarga besarnya ada yang 11 turunan itu bisa di ini kita di bagian bawah nanti enak gitu. Tapi nanti lah secara di sana. Yang kedua tentang ini apa agendanya silaturahmi ya, berkunjung antar keluarga. Nah ini memang sesuai awal dulu memang langkah yang tepat ini. Kalau memang kita kumpulkan pengurus adani mengumpulkan di suatu tempat itu pembiayaannya besar, susah pengumpulan dananya gitu. Tapi kalau kita tunjuk misalkan keluarga Abah Yunus misalkan ketemu dengan keluarga Cimarga atau keluarga Cimarga ketemu dengan Cibubur gitu, jadi berkunjung dua ini dan masing-masing keluarga itu ada rutin pertemuannya pasti adalah gitu ya. Nah nanti ketua tinggal mendata misalkan Cibubur ya itu biasanya sering mengadakan pertemuan keluarga itu bulan apa tanggal berapa nanti mengundang mau ke siapa dulu ke keluarga misalkan Cimarga gitu ya, mengundang Cimarga untuk datang ke Cibubur atau sebaliknya nanti saling bertukar atau ke Cijalur misalkan dengan Cibedei mengundang terus. Nah harapannya 1 bulan itu minimal ada 2 pertemuan keluarga gitu ya. Atau berarti kan kalau 2 kali berarti ada 4 keluarga besar yang ini. Jadi patokannya keluarga besarnya diambil dari itu, dari yang 11 itu, dari Adani keluarga besar Rais dengan Adani di bawahnya, karena di kanan itu disambungkan. Pakai 13 kayak 11. Memang 11 kalau nggak salah ya. 13 ada yang 11. Nah itu pun yang 11 itu sebetulnya bisa dipecah-pecah juga gitu. Karena kan kayak Samaun itu, Samaun kan nggak mungkin kalau Samaun misalkan kan ada anak-anaknya di sana ya, ada Mbak Unus, Mbak Suem, ya, Sarifah, gitu, Aziz Surya dan sebagainya. Berarti bisa dipecah-pecah lagi antar keluarga kecil gitu. Jadi itu bisa dibuat agendanya, datanya, yang mudah-mudahan bulan depan dilaksanakan. Setelah datanya dicatat, kita hubungi ke ketua gitu. Kira-kira mau keluarga mana dulu nih yang siap untuk dipertemukan. Tapi ketuanya pada saat pelaksanaan dan dewan pembina, insya Allah hadir gitu ya. Insya Allah hadir, diberikan banyak umur dan sehat. Ketua tentunya memfasilitasi itu gitu. Dan itu pembiayaan murah untuk pengurusnya gitu. Minimal keluar rumahnya aja gitu. Kan tidak disesuaikan gitu. Siapnya 50 orang, 70 orang, ya udah ketemu gitu kan. Yang minimal ada yang dulu lah, ada keterikatan, ada keterwakilan gitu. Yang bulannya gitu. Dan itu paling mudah ya, paling murah, fleksibel, tidak mengusingkan ketua gitu, tinggal milih mana yang siap gitu, didatangi gitu. Ya kalaupun misalkan minimalnya ada dulu aja lah. Yang lewat misalkan keluarga besar Jadasi ketemu kayak dengan keluarga siapa gitu. Atau Cibubur, minimal ketua dulu ya, perlu dikenal ya. Keluarga Babakan ya. Diundang keluarga mana nih Babakan gitu. Diawali oleh keluarga Babakan dulu. Diundang keluarga Majak kah, Jalur kah, gitu atau mana gitu kan. Atau Kapungeran, apa. Nah itu bebas gitu, bisa diinilah itu mah. Nah, yang penting setiap 1 bulan minimal 2 keluarga bertemu. Gitu. Dan insya Allah itu akan berhasil gitu. Yakin gitu ya, karena yang namanya orang datang silaturahmi
pada intinya mah diterimanya, mulai ditolak gitu silaturahmi mah, bahkan senang gitu silaturahmi mah. Itu harus jalan gitu ya. Jadi dua kan wajib kan. Yang ketiga tentang ini apa? Sunnah silsilah ya. Sebenarnya kalau silsilah itu kalau dari adani rais, adani dan rais ya, itu sudah clear sebetulnya sampai dengan anak yang 11 ke bawahnya itu sudah clear. Cuman yang jadi masalah ini diambil rais dan adani dari mana? Memang itu harus tahu apa yang nyusunnya dulu. Yang nyusunnya emang Taiwan ya, salah satunya Taiwan. Jadi memang diambilnya dari pernikahan Samaun dengan Markasi, diambilnya dari orang tua Haji Samaun, Hamdani, gitu. Rais ya, Markasi, Rais. Jadi gitu. Jadi emang makanya namanya paguyuban gitu. Jadi tapi intinya muaranya pada saat Rais Hamdani saudara tidak terlepas harus ke Samaun, Markasi dulu gitu ya, baik adik kakak Haji Samaun atau Markasi itu gitu. Jadi memang tidak satu rentetan atas ke bawah ini untuk orang Batak macam waduh, waktu cina ya, saudara kan lain satu darah ini ngalir ini gitu kan. Kalau bahkan laki-lakinya aja kan, malah kan kalau perempuan bahkan enggak ya. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan orang Sunda malah lain gitu. Duluran lebih bagus deh gitu kan. Jadi ikatan tali darah ininya dari sama Markasi gitu. Menyambungkan lah itu. Menyambungkan. Bahkan Aryasi. Sebetulnya kalau Aryasi satu lagi masuk, bisa jadi bukan Adani Rais. Nanti orang tua Aryasinya siapa gitu. Bisa aja dicari gitu. Karena emang saudara dari anak dari istri ketiganya ya. Maksud Aryasi itu belum diketahui orang tuanya gitu. Bisa 3 gitu, dikembangkan kalau mau gitu. Aryasi eta istri kedua. Sama kedua ya. Kedua. Markasi, Aryasi. Jadi masih panjang gitu ya. Saya rasa itu ya yang jadi. Nah terus nggak usah ngasih pusing ke atas lagi lah. Cukup yang penting nyusun ke bawahnya. Nah dari Samaun atau Abdul Karim ke bawahnya, anak-anaknya itu cucu-cucu-cucunya, bawahnya harus dicatat data itu yang penting generasi ke depannya. Yang penting di data ke bawah, misalkan Samaun, anaknya Abah Unus, Abah Sueb, Abah Unus, anak-anak Abah Unus saha gitu. Nah anak Abah Unus ada 7 ya. Nah cucunya siapa? Rudi Hermawan ke bawah terus ke bawah. Kan kita berpikirnya ke depannya, yang ke atasnya udah ya, clear lah itu mah udah ini gitu. Yang penting bagaimana data ke bawahnya ini anak-anak yang itu ada pusing soalnya tapi tapi data besarnya sudah ada kita. Yang ada itu. Jadi data yang ada ketua punya anak istri hiji atau 2 gitu kan. Etang istrinya 2 catat juga anaknya berapa, catat nama sebalanya ini ada itu catatan masing-masing keturunannya yang penting gitu. Kalau yang ke atasnya mah memang seperti itu, nanti walaupun ada perubahan ya nanti kita cari gitu, tapi yang lebih besar ke bawahnya yang ada yang ngejar itu gitu. Jadi 3 poin itu bagus semua. Nanti kita masukkan ke yang lain ya tidak terlalu dan jadi nah adapun masukan dari kemarin ya, dari selama ini kepengurusan, satu tentang pengurusan, tolong kan SK-nya sudah dibuat nih, sudah tanda tangan sekretaris segala dan dibacakan di tempat umum sekretaris. Nah tolong lengkapi kepengurusannya gitu ya, lengkapi ya, syukur-syukur nanti pada saat acaranya lengkap pengurusnya, silakan ngadakan rapat pengurus lengkap, undang kita gitu ya. Tapi lengkapkan gitu dan buatkan SK-nya dari Dewan Pembina tapi dari pengurus. Di Dewan Pembina cukup 1 aja banyak-banyak, 1 aja ketuanya gitu, dan tapi nanti ketua umum Adani Rais membuat SK lagi, siapa sekretaris, bendaharanya, silakan gitu. Dan tetapkan gitu, SK-kan gitu. Biar tidak rubah-rubah gitu, jadi inilah gitu bisa di itu kepengurusan.
Terus hasil kemarin halal bihalal, bagusnya dievaluasi ya, terus hasil evaluasinya disampaikan di grup Adani Rais. Misalkan kegiatannya ini misalkan yang partisipasi sekian gitu ya. Kalau emang anggarannya sekian, digunakan sekian, nggak apa-apa, karena memang mereka mereka menyumbangnya kan lewat grup juga disampaikan, kita sampaikan juga gitu oleh ketua untuk transparansinya, karena memang yang namanya organisasi lebih besar, kadang-kadang pemikiran orang beda-beda gitu ya. Ya kita cari yang berbedanya itu gitu, paling itu aja gitu ya. Itu dan kemarin juga cukup bagus lah, alhamdulillah gitu. Punten tidak bisa hadir dan yang mengucapkan selamat ke ketua gitu ya, selamat sukses, berhasil karena tahap pertama hampir sukses, dan mengucapkan terima kasih atas nama semua yang terima kasih sebesar-besarnya. Dan kira itu dulu sebentar, ditambah apa enggak dari dulu Ya, bangga dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bangdu yang saya hormati dan yang saya cintai dan banggakan, Ketua Umum Partai Persaudaraan ya, Al-Mukarram Kiai Haji Subhan. Juga yang saya banggakan kesepuhan kita dari Maja, yang juga kesepuhan alhamdulillah hadir. Saya Bilbet yang saya cintai, yang saya banggakan juga. Alhamdulillah, walaupun kita ini dimasukkan ke grup masalah undangan, tetap aja yang hadir ini ya orang-orang lama, tapi sedikit kata-kata yang mantap dari tuan rumah itu, walaupun sedikit tapi berjalan lebih baik daripada banyak tapi macet. menghasilkan. Tapi yang penting menghasilkan. Dari saya tidak panjang lebar, saya tambahan aja. Kalau sudah ini sudah dibentuk, saya setuju dengan adanya akte, terusnya yang tadi masalah tali persaudaraan jangan semua gitu ya. Saya sebulan-bulannya harus ada pertemuan ini, saya setuju. Tambahan dari saya aja tentang masalah kantor sekretariat. Nah, atau sekretariat, tempat kita musyawarah, tempat kita punya aduan, kita punya tempat lah, sekretariat, yang siapa saudara kita ini tidak malu kalau masuk gitu. Mudah-mudahan bisa terrealisasi itu. Sebab orang yang punya hebat itu dia punya kantor besar. Kalau kantornya besar pastilah biasanya jamaahnya banyak. Mudah-mudahan kita cari, misalkan kalau itu disetujui di Rangkas Bitung, mulai dari Maja, asal jangan jauh-jauh aja. Ya macam Baya kan itu aksesnya gimana gitu. Jangan juga di Bogor, banyak sedang juga di sini gitu. Antara Rangkas di jalur gitu, di pinggir jalan, rumah saudara, kita sambil ngawarung menghasilkan, tapi tetap sekretariat Ardani Rais. Paguyuban Ardani Rais. Itu keren apanya. Gitu kan, ada nanti jualan baju, jualan kitab, gitu kan. Ada yang jualan apa lagi? Kalau dari tuan rumah jualan apa? Mata ya. Gitu. Itu insya Allah. Jadi wadah kita bertemu, mungkin ada pengajian setiap bulan atau per 3 bulan kalau ada sekretariat ya. Karena kalau ada sekretariat kan tidak harus disediakan. Orang kita punya kita semuanya. Coba kalau seperti ini tuan rumah harus bagaimana nih? Takut banyakan, ternyata sedikitan. Takut sedikitan. Masak biasa-biasa aja. Ini kan masakan kekurangan. Jadi insya Allah saya berdoa mudah-mudahan lancar semuanya. Terus kemarin mengevaluasi masalah hal kemarin, sampai sedetik ini saya tidak mendengar sesuatu yang kurangnya sedikit doang. Kenapa harus berpecah-pecah gitu kan? Gitu doang dah. Padahal lokasi mantap, mantap banget lokasi mah. Rada kurang fokus. Agak kurang fokus, berpecah-pecah kayak gitu kan. Terus tadi mesin semuanya gitu kan, gitu. Baru
makannya juga berpecah-pecah. Saya juga merasa gimana ini untuk haji datang ke sono, ini nggak mau gitu biasanya. Kita sudah maaf ya. Tapi kan jadi seolah maksudnya itu disediakan saya itu menghormati saya gitu. Jadi haji datang kok itu tuh, orang-orang mana yang aduh terus juga sami bae. Jadi kan harus sama aja lah gitu, sambungkan kurang. Jadi di situ kan ada apa sedikit aja gitu mungkin karena ingin kelihatannya lebih gerak, lebih cepat mengambilnya gitu mungkin di situ. Terus ke waktu kemarin itu jadi menyalutkan lah saya spot doa kering doa kepada ketua terus sama sekretaris hebat jasa. Saya kira Pak Sekretaris ini nggak bisa baca bisa tapi balelol gitu. Ternyata saya mereka mantap juga ini juga. Subhanallah. Maaf ya, Masya Allah. Hati saya selalu buruk sama Haji sama Sekretaris. Subhanallah nih. Beres. Serah terima. Enggak bacanya lantang banget gitu loh. Gitu. Bisa kayak anak-anak muda gitu sekarang. Masih muda. Oh, iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya mana? Oke. Silakan. Silakan Abah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembicaraan terdahulu, ya terutama itulah yang akan diadakan silaturahmi. Kalau setengah bulan sekali kayaknya terlalu dekat haji. Dan yang setahun sekali aja kita undang kadang-kadang kan nggak datang, apalagi setengah bulan sekali. Mati. Jadi minimal lah itu kata Pak Haji, kita ngadakan pengajian, anu ditok-tokan anak eta ketua-ketuanya aja. Contoh, ya Haji Rusman ada sama dengan kayak di Bubur kayak di Jalur kan, ketua paguyuban itu Pak Haji Rudi. Nah, misalkan di keluarga ini Pak Haji Dace, di keluarga saya memang saya sendiri yang suka ngegerak-gerakin gitu. Nah jadi kita tinggal ngontek-ngontek itu aja ketua-ketuanya. Pak ini keluarga Cibubur siapa nih? Kayak di keluarga Amir Hamzah, Dodi. Nah kita di kontak itu aja untuk bisa enggak tanggal sekian, apa yang mau nadu mana dulu. Ya minimal sebulan sekali lah, paling punya juga. Kalau memang setengah bulan sekali mah kayaknya kalau yang Pak Haji Dace belum gajian kali tengah bulan mah. Iya, tengah bulan macet. Jadi kalau nanti ketua paguyubannya yang di sini Allah. kita sedikit beri pengarahan. Iya. Kan kadang-kadang kalau yang dari kampung mah mau kumpul-kumpul itu ada urunan. Hah? Diminta urunan kadang-kadang. Iya nak. Perasaan lain kumpul-kumpul minta urunan lah, makanya tengah bulan dia. Nah gitu. Jadi kita kasih pengarahan dulu ke tiap-tiap ketua paguyuban keluarga itu sendiri bahwa nanti kalaupun ada perkumpulan kecuali halal bihalal itu memang kita memerlukan dana yang besar. Kalau ini mah ya minimal punya gegetuk bawalah gegetuk lah, punya kue bawalah kue buat kita sendiri ini. Jadi memang tidak diuruskan, ya itu mah tergantung tuan rumah kan, reknya dua gantang dah. Nah, jadi tergantung. Nah inilah kayak sekarang dia menyiapkan 30 orang yang datang cuma 10 orang. Kan mau bajir ya kan? Jadi lah dikirim ke pesantren deh, baru bablak santri. Cocok nggak itu? Jadi gitu. Ya masalah yang lain-lainnya, ya itulah diserahkan ke ketua, cuman masalah itu aja. Memang diperlukan kita lebih mendekatkan ya, minimal 1 bulan atau 3 bulan sekali itu kita ada pertemuan. Gitu. Tenisnya tadi itu dengan tenis pengajian, manakiban, silaturahmi gitu. Ya kadang-kadang kita kan mendoakan di antara keluarga kita ada yang sakit apa. Jadi untuk hanya itu aja masalah itu yang saya komentari.
Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada secara umum aja, masukan secara umum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Kita membahas tentang apa yang disampaikan. Saya hanya menganggap sudah cukup sebenarnya. Cuma sekarang bagaimana melaksanakan prioritasnya. Yang pertama duluan apa, yang kedua apa, sehingga mau tertata rapi gitu kan. Apa yang paling diperlukan duluan ya itu harus kerjakan. Karena ini paguyuban ini kan kalau kita lihat skopnya itu bukan kumpulan kecil. Iya. Kumpulannya begitu besar, jadi perlu penataan, perlu penanganan yang secara serius. Walaupun mungkin nirlaba ya, tidak ada upahnya gitu. Tapi kita mengharap upah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan program-program yang direncanakan itu dengan niat karena Allah semata, ikhlas karena Allah untuk kebaikan dunia akhirat. Allah berikan kemudahan kepada kita semua dan betul-betul paguyuban yang ada ini terbina dengan penataan yang rapi, dapat mewujudkan silaturahmi yang betul-betul secara hakiki atau secara keseluruhan. Ya. Seperti kemarin disampaikan di ceramah itu masalah-masalah yang ada, kan saya masih teringat tuh masalah yang ada itu harus apa kalau kita sungguh-sungguh pasti jalan keluarnya kan. Jadi masalah apapun, baik masalah organisasian maupun masalah antara sesama kita internal eksternal itu kalau kita sungguh-sungguh dan harus diatasi. Sehingga paguyuban ini merupakan suatu pelaksanaan yang betul-betul tertata rapi dan menuju pada kebaikan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling pokok. Karena pada akhirnya intinya kalau hanya kebaikan dunia aja, ya hanya dunia aja kan, artinya pincang gitu loh. Kita kan harapan kebaikan tuh dunia akhirat gitu. Apalagi mungkin kayak saya yang sudah termasuk orang yang sepuh ya, udah ingin melihat ke depannya itu generasi-generasi penerusnya itu betul-betul secara menyatu, bersatu, seperti sampaikan kemarin, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh untuk mencapai kebaikan, bukan untuk sebaliknya. Saya kira ini aja, sekali lagi tata yang rapi, prioritasnya apa dulu, kemudian. Jadi sehingga bisa berjalan dengan baik dan kita insya Allah akan saling menguatkan, saling menasihati baik secara din maupun moral maupun dasar rohaninya untuk kebaikan bersama. Saya berharap seperti itu. Ya, berikan udah banyak, tinggal bagaimana pelaksanaannya. Saya kira demikian aja yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih hatur nuhun ka respon serta pengarahan di para kesepuhan. Jadi dari 3 rencana atau 3 usulan program itu sebetulnya saya berharap ada satu yang digugurkan lah, jangan banyak-banyak. Tapi kok kenapa tidak ada yang digugurkan, malah nu aya ditambah. Nggak ada penawaran. lain mah dikurangi, loba teuing nu aya malah ditambah. Haruh jadi rada liurnya. Ya alhamdulillah ya akhirnya bismillah ya. Jadi program secara besarnya jadi 4 itu. Dari 3 yaitu membuat akte akte paguyuban, kemudian merapihkan silsilah, yang ketiga memfasilitasi silaturahmi antar keluarga besar di bawah Adani Rais. Yang keempat tambahannya ini, yang keempat ini betul-betul harus didukung oleh bukan hanya pengurus dan pembina, tetapi harus didukung oleh seluruh anggota keluarga Adani Rais, yaitu pengadaan sekretariat,
Bener namanya. 1000% bener namanya. Kan emang kan ada berat oke. Rada swako ya ada gitu kan. Sementara mah gampang. Satin aja dengan sekretariat yayasan yang di sini yang di Ona itu. Gede kan itu. Oh iya. Tapi suka malu kalau masuk situ. Enggak. Malu nggak? Enggak malu. Barokah. Kalau lagi ya itu. Bisa juga. Nah itu mungkin perlu disepakati oleh para dewan pembina sehingga kami pengurus ya tinggal Kalau yang rakas mengikuti boleh saja. situ. Kalau yang maja ditawarkan di saya, di Iya. yayasan juga boleh. Iya. Kita tinggal bikinin aja. Iya. Maksudnya tiap daerah ada Enggak, satu doang. Satu doang. Di pusat. Kalau Kalau bisa kebeli tanah di situ aja dulu. Nah, Di mana? Atau di yayasan kok di mana itu terserah yang Ada 2 yayasan kalau gitu disebut. Satu yang yayasan di Ona, yang satu yayasan yang di Maja. Atau ini mah segera diputuskan aja oleh para anggota pembina. Kita mah sebagai pengurus mengikuti saja insya Allah ini. Jadi itu ya kalau di Maja mungkin dekat ke Ya. stasiun kereta api. Kalau di Maja kan kita mengikuti asal ya. Kalau banyakan yang warganya ya dirangkas gimana gitu. Iya. Lah, Di mana Bang? Baik gitu. itu mangga diputuskan oleh dewan pembina apakah di Ona atau di Maja sehingga kami tinggal mengikuti gitu. Nah mungkin kan kita juga akan membuat akta paguyuban. Nah mungkin Alamat. alamat itu apakah di Ona apakah di Maja kan gitu. Kalau kop surat sementara ini alamatnya di sini. Ya udah Nah, diselangkas aja. Kop surat sudah ada, alamatnya di sini. Gitu. Kalau kop surat. Nah, Info ini iya di rumah ini. asal siap buka 24 jam. Nah, untuk akta Mungkin di garasi kan dia. Iya, itu aja apa-apa. Soal kami bikin kop surat, terus sekretariat di mana sih? Ya udah, pada sulit tidak ketemu lagi sulit. Terus sementara jalan orang personal. Lebih gampang. Tinggal naikin doang garasi di luhur. Nah itu kalau di kop surat alamatnya sini. Apakah nanti akta kemudian sekretariat juga alamatnya sama kan? Tapi kan bisa saja akta itu alamatnya di tempat A, kemudian pelaksanaan sekretariat tempat B, itu tidak ada masalah gitu. Cuma begitu dicek ya ada dua-duanya gitu. Nah itu mungkin yang kami perlukan untuk memastikan secepatnya sehingga kami juga akan meratakan informasi ini bahwa kita punya sekretariat walaupun mungkin sementara ini di Yayasan Ona atau sementara ini di Yayasan Maja. Nah itu kan bisa kita informasikan. Itu saja mungkin respon dari kami untuk masalah sekretariat. Nah untuk masalah pelaksanaan silaturahmi antar keluarga dan merapihkan silsilah, ini sekali lagi mohon dibantu koordinator-koordinatornya. Jadi yang baru ketemu itu keluarga besar Abah Abdul Karim, beliau itu akan saya cecer hayo kemana deh ya keturunan kan. Terus Abah Anom ada gitu kan. Kalau Samaun ini mungkin sudah ada beberapa Haji Rudi gitu kan. Kemudian Abah Darkam ada, Kadaong, Kak Nurjaman. Tinggal yang lain-lainnya ini. Dari 11 itu yang kami tidak tahu. Ada juga ada 2 lagi. Hajah Melati sudah dapat antara Abah Ujang dengan keluarganya Teheni itu. Kemudian lagi
siapa keluarga besar Amir Hamzah, Amir ada Hamzah Jordi. sudah ada Jordi dan kan saya Jordi. sudah komunikasi walaupun belum bertemu tapi sudah sering WA-WA-an gitu. Nah yang lainnya kami belum tahu. Nah ini mohon bantuannya sekali lagi segera diberitahukan Ya, makasih. sehingga nanti akan kami susulkan, akan kami hubungi, baik itu nanti untuk membantu pelaksanaan silaturahmi antar keluarga-keluarga ataupun dalam rangka mendetailkan silsilah. Nah, ternyata kemarin juga saya mendapatkan informasi yang silsilahnya Pak Baliwud, artinya saling nyantol. Itu di BSD ada putranya Abah Haji Safei menikah sama Ustadz Rofi apa. Nah begitu cerita-cerita, atuh saya kayak bunten nikah jeung si Bibi, saya gak ada keturunan ti Abah Surya aja cokel bos. Ya yang seperti itu dari kami. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya Kanda Ong apa untuk merespon dari Ira ada? Oke. Ya kalau ada silahkan. Tapi mungkin nunggu adzan dulu nih. Ya, terima kasih. Ya. Biasa dua kali terlihat lah justru itu fasilitasi silaturahmi antar keluarga. Dan kira-kira 6 bulan itu bisa diawali oleh ketua, misalkan mau berkunjung atau menerima kunjungan keluarga mana ya. Itu bisa koordinasi. Ai nu dibabakan etap pada boga usulan kan ti Mahaji Sarifah anu aktif eta Abdurrahman ayeuna mulai sadar ya Mabariah, Ma'ana, Abah Haji Safei, Abah Haji Adung ta. Eta kosna hayang di ya geus urang ayakeun gitu. Nah, misalkan diundang mana heula ya? Keluarga Jalur dulu atau Maja atau Sumaika atau Beres mangga. Tinggal ini yang siapnya. Jadi kita pakai nanti ke keluarga Didit, keluarga Rahman. Kalau dia siapa orang dulu ya. Nanti gimana? Tapi keluarga Abdurrahman kosna pas Idul Adha. Enggak, tidak harus ini. Jadi kan ada biasanya tiap keluarga antara kalau udah ada mah terlalu lama. Nya mantap kayak nilarian nusana heula. Buat jadwal ini aja. Jadi mah temuannya tidak harus rame gitu ya. Tidak harus tidak harus rame, yang penting bisa ketemu gitu. Aja ini sempurna lah ya. ini sempurna atau ada keterwakilan gitu. Perwakilan 10 orang atau 15 orang gitu. Terima 15 orang atau berapa gitu. Keluarga ini keluarga besar di sana misalkan beliau Abah Unus berapa anaknya, minimal anaknya terkumpul dari keluarga mana gitu. Tidak harus besar. Ya kayak kecil-kecilan gini aja, silaturahmi biasa. Minimal 20 orang lah. Sekarang masih anak sunah Nggak harus. Ada dulu gitu. Ada dulu kegiatan itu. Emang butuh, nanti lama-lama akan sendirinya akan terbentuk akan kali gitu. Pasti awalnya mah pasti sedikit dulu gitu. Kayak di keluarga Cijarul aja awalnya dibentuk beberapa orang aja. Itu alhamdulillah. Sekarang kalau ketemu bisa lumayan gitu. Kalau di rumah bisa 30, tapi kalau tempatnya di tempat ramai ya 2 atau 0 habis semua titik-titik di bawah. Jadi itu sih. Ya itu BSB nya. Orang tutup doa heula. Ayo, ke Deden ditutup doa heula. Panggil. banget lah ya. Jadi si tujuan di sana mau nyusun nanti supaya sana baru dapet ketika itu tapi tujuan sih
Jadi jelas gitu. Mangga Kiai Deden ditutup doa. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم صل على سيدنا من في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه الرسول اجمعين. امين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا صلاه وسلام ونفعل وتغفر لنا. امين يا الله. انك على درجات وتبلغنا بأقصى غاية اليوم الخيرات وبعد الممات. اللهم اغفر لنا يا رب ورحمنا يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والدينا كلها مرضى وصغارا ومشايخنا واستاذنا ورجال الموت الاحياء والاموات. اللهم بارك لنا في اولادنا وذرياتنا وتلاميذنا واهلنا ولا تضرنا فيكم بطاعتك ورزقنا بالمغفرين. اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زم عنا هذه الزمحه مرحومه وتقبلنا الى فرق معصومه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.